Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman kelas 8 SMP Lab School VIP UMJ. Mudah-mudahan sehat ya dan tetap semangat walaupun di rumah, walaupun belajar online. Yang paling penting adalah tetap semangat ya belajarnya ya. Dan banyak bersabar, kemudian berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit atau virus corona ini agar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks ulasan. Teman-teman bisa dibuka halaman 115 teman-teman agar lebih terarah belajarnya. Kita samakan dengan yang dipaket karena memang PowerPoint ini sama dengan yang dipaket. Baik, kita teruskan teman-teman. Di halaman 117. Teman-teman bisa dibuka 117. Mengidentifikasi dan memahami informasi teks ulasan. Oke, itu ya kira-kira teman-teman. Nah, sekarang apa sih teks ulasan? Nah, teks ulasan itu atau resensi. Jadi yang disebut dengan resensi itu teks ulasan. Apa teks ulasan resensi? Nah, apa sih pengertiannya? Tulisan yang isinya, jadi tulisan yang isinya menimbang. Nah, menimbang artinya menelaah. Artinya kita lihat bagus nggak ya? Nah, itu menimbang, ada penilaian. Atau menilai sebuah karya yang dikarang, artinya ada nilai. Kita nilai buku ini bagus nggak? Nah, itu kira-kira ya teman-teman. Artinya dari karya tersebut itu yang dikarang atau diciptakan orang. Artinya kita beri nilai nih, buku ini bagus atau tidak, buku ini, gambar ini bagus atau tidak, film ini bagus atau tidak. Nah, itu adalah teks ulasan atau resensi. Paham ya teman-teman? Intinya apa? Menimbang atau menilai sebuah karya seseorang. Itu yang disebut teks ulasan. Halaman berapa? 117. Tolong sambil dibuka ya, agar lebih terarah. Baik, berikutnya. Istilah resensi dari bahasa Belanda. Nah, jadi kenapa disebutnya teks ulasan atau resensi? Jadi resensi itu asal katanya atau berasal dari bahasa Belanda. Artinya revider. Re itu kembali, vider artinya melihat. Artinya melihat kembali, mereview ulang. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Karya yang dapat diresensi artinya teks ulasan itu teks yang bisa diulas, kemudian teks yang bisa dinilai. Yang kita bisa nilai adalah yang pertama adalah film. Nah, film itu bisa. Jadi teman-teman, oh ini rame, oh ini. Nah, itu adalah salah satu teman-teman meresensi. Misalnya teman-teman nih, contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya, teman-teman makan apa? Makan bakso. Terus kemudian teman-teman bilang, ih baksonya enak. Nah, itu salah satu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu menilai masakan seseorang. Itu pun sama dengan meresensi teman-teman. Ini novelnya rame, filmnya nggak rame. Nah, itu adalah resensi. Paham ya? Nah, jadi yang bisa diresensi adalah atau yang bisa diulas adalah film, buku, novel, teater. Teater itu pertunjukan secara langsung di sebuah tempat. Itu teater. Banyak di YouTube teman-teman bisa lihat teater. Terus kemudian lagu. Nah, lagu boleh diresensi dan lain-lain sebagainya. Artinya resensi itu pengulangan-pengulangan atau mengulas kembali atau menilai itu bisa seperti yang tadi. Itu film, buku, novel, atau teater, atau lagu. Nah, itu kira-kira teman-teman ya, yang bisa diresensi atau diulas. Paham ya? Oke, baik. Sekarang tujuannya, apa sih tujuan dari teks ulasan atau resensi? Apa tujuannya? Nah, pertama adalah menyajikan informasi, artinya memberikan informasi secara komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh secara keseluruhan. Bukunya seperti apa dari awal sampai akhir, dari film dari awal sampai akhir, dikasih tahu kepada orang lain. Artinya memberikan sebuah informasi secara komprehensif, secara keseluruhan tentang sebuah karya. Nah, jadi tentang karyanya berupa apa? Film, buku, novel, teater, lagu, dan lain-lain. Nah, paham ya? Oke. Baik, berikutnya, tujuan berikutnya adalah di sini
mempengaruhi penikmat karya untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena. Nah, fenomena yang atau di sini fenomena atau problem pada suatu karya. Artinya apa permasalahan yang terkandung di dalam cerita tersebut. Artinya kita berikan informasi agar orang pembaca atau pendengar bisa secara keseluruhan, emang begitu ya filmnya. Nah itu. Jadi memikirkan, merenungkan atau mendiskusikan tentang hal-hal yang terjadi di dalam karya tersebut. Gitu ya. Gitu ya, paham ya? Nah, biasanya teman-teman pernah ngobrol ya sama temennya. Lihat film Naruto nggak? Lihat film Doraemon nggak? Coba tentang apa kemarin? Nah, itu kira-kira. Suka diskusi begitu kan? Sudah ngobrol begitu kan tentang film? Nah, itu kira-kira teman-teman. Itu jadi tujuan yang kedua. Tujuan yang terakhir atau yang ketiga adalah memberikan pertimbangan kepada pembaca, gitu kan, kepada pembaca apakah sebuah karya tersebut layak untuk dinikmati atau tidak. Artinya kita berikan pandangan kepada orang yang belum pernah menonton, membaca novel teater atau menonton teater atau menyanyikan lagu, mempunyai cara pandang, mempunyai pemikiran, mempunyai ide tentang buku tersebut, tentang karya tersebut. Paham ya? Jadi ada 3 tujuannya. Paham teman-teman ya? Oke, baik. Sambil diperhatikan videonya, sambil dipersamakan dengan bukunya, agar lebih terarah ya. Yang konsentrasi ya, belajarnya semangat. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi teman-teman di halaman 120. Teman-teman bisa buka halaman 120 gitu ya, tentang kebahasaan. Di 120 itu ada kebahasaan. Nah, teman-teman, kebahasanya itu ada konjungsi. Nah, 120 kebahasaannya tentang konjungsi antar kalimat. Jadi, ada konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung, teman-teman. Yang disebut dengan konjungsi adalah kata hubung antar kalimat. Berarti kata yang menghubungkan antar kalimat. Kalimat satu dengan kalimat kedua disatukan. Contoh, antar kalimat begini misalnya. Ruben bermain bola dan Rian makan bubur ayam. Nah, itu kira-kira. Berarti ada kalimat pertama adalah Ruben bermain bola, kalimat kedua Rian sedang makan bubur ayam. Nah, berarti dan di situ adalah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Paham ya? Oke, baik. Kemudian konjungsi yang menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat lain. Nah, itu jadi konjungsi antar kalimat adalah menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat kedua. Paham ya, teman-teman? Oke. Berikutnya, konjungsi ini selalu diawali oleh kalimat dengan huruf kapital. Berarti kalau teman-teman membuat sebuah kalimat, pertama harus besar. Kalimat kata pertama, huruf huruf awal harus besar. Nah, tadi ya, misalnya Rizky Winata bermain bola di lapangan. Berarti Rizky itu udah nama orang, kemudian di awal kalimat R-nya harus besar. Itu yang disebut di awal kalimat itu harus huruf kapital. Pertamanya dan disambung dengan kalimat berikutnya. Artinya disambung dengan kalimat-kalimat kecil saja. Tidak usah besar. Paham ya teman-teman konjungsi antar kalimat? Oke. Baik, berikutnya adalah kalimatnya berisi sudut pandang. Artinya mengisahkan sesuatu hal yang diprediksikan atau yang atau yang mereka lihat. Kemudian pendapat keberpihakan, penolakan penulis. Nah, artinya di dalam resensi ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan buku tersebut. Ada yang suka, ada yang tidak suka terhadap film tersebut. Ada yang setuju dan tidak setuju terhadap teater atau lagu tersebut. Nah, itu kira-kira teman-teman. Kemudian contoh. Di sini contohnya teman-teman bisa lihat ya contoh dari konjungsi tersebut. Apa di sini? Berbeda dengan, nah artinya
kata ini adalah kata konjungsi antar kalimat. Berbeda dengan, nah ini adalah kata konjungsi yang menghubungkan antar kalimat. Terus kemudian selain itu apa lagi? Selain berbeda dengan, kemudian di samping itu. Nah, itu berarti menghubungkan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya. Nah, boleh disambung dengan di samping itu. Nah, kemudian apa lagi? Selain itu. Nah, selain itu, coba dibuka halaman 120 selain itu. Kemudian ada lagi apa? Dengan kata lain. Nah, dengan kata lain berarti itu menghubungkan antar kalimat satu dengan kalimat kedua. Kemudian meskipun demikian, nah itu sama ya teman-teman ya. Artinya kata tersebut itu menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Berikutnya apa lagi? Oleh karena itu dan lain-lain. Oleh karena itu dan lain-lain. Nah itu ya sama-sama. Itu adalah kata-kata yang bisa menghubungkan antar kalimat satu dengan kalimat yang satu lagi. Ini yang disebut dengan konjungsi antar kalimat. Baik, kita lanjut teman-teman. Berikutnya, struktur. Nah, teman-teman harus tahu struktur dari teks ulasan atau teks resensi. Nah, struktur atau bagian-bagiannya yang pertama adalah orientasi. Orientasi apa di sini? Berisi informasi umum. Nah, sebuah karya terkait dengan nama, tahun, pembuatan karya dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa lihat orientasi ini kalau teman-teman punya buku paket, orientasi itu ada di halaman pertama. Nah, ini nih teman-teman, saya lihatkan ya. Nah, ini orientasi. Nah, ini teman-teman. Nah, bisa terlihat ya, bahasa Indonesia kelas 2. Nah, di sini ada penulis siapa, editor siapa, penerbitnya siapa. Nah, ini yang disebut dengan orientasi. Nah, ini adalah orientasi gitu ya. Karena di sini terkait dengan apa? Nama siapa penulisnya, tahunnya, kapan terbitnya, kemudian pembuatan karya, siapa yang buat karyanya, siapa penerbitnya, siapa editornya, dan sebagainya. Paham ya? Tadi contohnya saya sudah lihatkan ya. Oke. Baik, yang kedua adalah interpretasi. Interpretasi itu apa? Menceritakan isi ulang alur menggunakan bahasa sendiri. Artinya kalau teman-teman ingin meresensi, ingin mengulas karya tersebut, teman-teman baca dulu. Kalau buku, kalau novel, kalau film, teman-teman harus tonton dari awal sampai akhir. Begitupun teater. Kalau lagu, berarti teman-teman harus menyanyikan, harus baca lagu tersebut atau dinyanyikan, baru nanti bisa mengulas. Kemudian diungkapkan pakai bahasa sendiri, ditulis pakai bahasa sendiri. Nah, bisa gambaran secara rinci, misalnya bagian dari keunikan. Boleh juga menceritakan tentang keunikan, kekurangan, dan sebagainya. Tapi pakai bahasa sendiri, teman-teman. Paham ya? Oke. Baik, berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi di sini apa? Berisi pandangan yang berkaitan dengan karya, penilaian baik atau buruknya. Artinya evaluasi itu teman-teman bisa simpulkan setelah dibaca semua dari awal sampai akhir, setelah ditonton dari awal sampai akhir, teman-teman cuman nilai bagus nggak, nah gitu ya, bagus nggak, terus menarik nggak, seru nggak, kan gitu ya kira-kira. Kalau baiknya seperti apa gitu, nggak oh rame seru, nggak gitu. Tapi misalnya penulis mengungkapkan ceritanya sangat menarik karena banyak memotivasi pembaca dalam berbuat sesuatu hal. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Kalau film, apa kira-kira yang menariknya? Gambarnya seru, imajinasinya luar biasa, dan sebagainya. Yang terakhir apa? Berisi simpulan dari ulasan. Nah, terhadap penilaian. Nah, jadi teman-teman simpulannya apa? Nah, kira-kira teman-teman merekomendasikan nggak, menganjurkan nggak kepada orang lain untuk baca buku itu, untuk baca novel itu, untuk nonton film itu, gitu ya, untuk nonton teater itu. Nah, itu kira-kira itu kesimpulannya, teman-teman. Nah, jadi struktur teks ulasan itu di halaman 124, orientasi yang pertama, isinya tentang identitas penulis. Tadi ada ya, di halaman pertama sekali setelah cover buku apapun. Kemudian interpretasi, artinya teman-teman ungkapkan sendiri, pakai bahasa sendiri, diceritakan kembali pakai bahasa sendiri. Yang ketiga adalah evaluasi, nilai baik atau buruk
apa namanya, kira-kira film tersebut, novel tersebut, teater tersebut itu bagaimana menurut pendapat teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah disimpulkan. Orang lain boleh baca nggak? Orang lain bisa baca nggak? Orang lain dianjurkan baca nggak? Nah itu kira-kira teman-teman ya. Paham ya tentang strukturnya. Baik, yang terakhir adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat isinya mengajak-ajakan seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Artinya kalimat persuasif itu ajakan. Eh, apa eh, apa namanya? Penulis mengajak kepada masyarakat untuk membaca novel tersebut karena novel tersebut itu sangat, nah itu kira-kira itu contohnya teman-teman. Itu adalah kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif dalam teks ulasan terdapat di di pendapat pribadi untuk mengajak pembaca yang lain dapat menikmati atau membaca karya tersebut. Makanya tadi mengajak ya orang lain itu mau membeli kah, mau menggunakan, gitu, mau membaca, mau menonton dan sebagainya. Nah, contohnya di sini ada inilah drama film Indonesia. Nah, ditonton. Drama film ini sungguh menarik. Nah, itu berarti menarik sebuah eh, orang lain untuk membaca, menonton dan sebagainya. Paham ya teman-teman ya? Kalimat persuasif. Oke, berikutnya, oh sudah selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Itulah materi tentang teks ulasan atau resensi. Sehat selalu, jaga kondisi, tetap semangat walau di rumah dengan video pembelajaran dan diselingi oleh Zoom. Oke, demikian. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nun wa qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman.